Oke, materinya sudah muncul? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, silahkan di antara kalian boleh yang ingin membacakan. Ini biar Ibu lihat siapa yang ngomong. Oke, kesetimbangan benda tegar, Ibu minta tolong salah satu di antara kalian untuk membacakan. Jangan lupa sebutkan nama dan juga kelas kalian. Oke, silahkan. Yang mau membacakan? Bacakan saja. Ibu minta tolong. Hai Bu. Boleh nama, kelas? Hamdan 42. Oke, silahkan Mas Hamdan. Keseimbangan benda tegar. A. Keseimbangan statis sistem partikel. Pada sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Oleh karena itu, syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi atau F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 sigma F X sama dengan 0. Sigma F Y sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 yang berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan. Nah, keseimbangan yang dimaksud dalam subbab ini adalah keseimbangan statis sistem partikel, yang berarti sigma F sama dengan 0 dan benda terus diam. Jika sigma F sama dengan 0, tetapi benda terus bergerak lurus beraturan, ini adalah keseimbangan kinetis. Beberapa contoh. Oh, udah. Sudah. Oke, terima kasih Mas Hamdan sudah membacakan. Jadi pada pertemuan kali ini di 3 Agustus kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Seperti yang sudah dibacakan oleh Mas Hamdan, kesetimbangan benda tegar ini itu adalah benda itu berada pada titik seimbangnya. Artinya benda itu tidak bergerak atau tidak berotasi. Nah, syarat pada kesetimbangan benda tegar ini ada 3. Yang pertama ini, yang Ibu blok. Yang pertama, sigma F-nya sama dengan 0. Karena ini pada kesetimbangan benda tegar, artinya benda itu diam, tidak bergerak, atau konstan. Aslinya kan kalau misalkan pada gerak rotasi, gerak translasi, itu sigma F sama dengan itu konstan. Jadi kalau misalkan dia diam, ya diam, dia lurus, ya lurus. Bergerak lurus, ya tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Berhubung ini pada kesetimbangan benda tegar, dan sigma F-nya sama dengan 0, itu artinya si benda itu diam, tidak bergerak. Tidak berputar, tidak berjalan, tapi dia benar-benar diam, tidak bergerak. Itu syarat yang pertama. Jadi sigma F-nya itu sama dengan 0. Kemudian sigma F terhadap sumbu X-nya, dia juga 0. Artinya ke sumbu X pun dia tidak bergerak. Dia diam. Sama dengan 0 itu sama dengan dia diam. Syarat yang ketiga, sigma F yang terhadap sumbu Y, kalau dijumlahkan semuanya, dia itu juga 0. Artinya dia itu juga diam. Tidak bergerak, tidak berotasi. Itu 3 syarat kesetimbangan benda tegar. Intinya, kesetimbangan benda tegar itu adalah titik di mana benda itu berusaha diam, dan dia akan tetap diam di titik tertentu. Syaratnya ada 3 ini yang sudah dibacakan oleh Mas Hamdan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Yuk, yang berani memberikan contoh benda yang dia itu berada di titik tertentu agar dia itu seimbang dan diam. Kira-kira dalam contoh kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jangan lupa sebutkan nama dan juga kelasnya. Ini pengertiannya dulu biar nggak bingung. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Intinya si benda itu menyeimbangkan diri agar benda itu tidak jatuh, tidak bergerak, tidak berotasi. Benda itu tetap diam. Kira-kira contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Yuk.
Ini Ibu berikan satu contoh dulu biar kalian ada inspirasi. Contohnya yang ini. Pada gambar ada seorang yang sedang atraksi di sebuah tali, dia berjalan dan dia menyeimbangkan diri menggunakan tongkat. Di titik tertentu tongkat itu dia bentangkan agar tidak terjatuh ke kanan ataupun ke kiri, sehingga dia itu menyeimbangkan tubuh dengan tongkat di titik tertentu sehingga si atlet ini dia itu tetap berjalan dan dia itu diam tidak terjatuh. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira contoh yang lain selain ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yuk. Yang berani memberikan contohnya boleh sebutkan nama dan juga kelas. Ayo. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di titik tertentu benda itu biar seimbang, tidak bergerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Nih, Ibu beri contoh sekali lagi. Misalkan kalau kalian akan menyeberang sebuah sungai dan jembatannya itu menggunakan balok kayu, kalau misalkan kalian tidak membentangkan tangan, itu kan kemungkinan besar kalian lebih besar terjatuh ke sungai. Nah, dengan cara kalian menyeimbangkan badan dengan membentangkan tangan, sehingga kalian dapat menemukan titik tumpu terbaik agar kalian tidak jatuh, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari titik kesetimbangan. Kalian menyeberang, membentangkan tangan agar kalian tidak terjatuh, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain kira-kira apa? Berdiri satu kaki, Bu. Berdiri dengan satu kaki, gimana itu, Mas Hamdan? Iya, satu kaki. Satu kaki, terus dicontohkan secara detail. Jadi kayak kaki satunya ke kanan dan tangan sama badannya ke kiri gitu paling, Bu. Oke, nice. Contoh dari Mas Hamdan. Jadi ada orang yang berdiri dengan satu kaki dan dia itu berusaha menyeimbangkan badannya dengan menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan sehingga menemukan titik tumpu terbaik agar dia tidak terjatuh. Seperti itu, Mas Hamdan? Iya, Bu. Oke, nice. Bagus sekali, Mas Hamdan. Contohnya itu bisa. Yang lain, selain Mas Hamdan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bu. Boleh, silakan. Kalau yang orang mikul keranjang itu loh, Bu. Oke, orang mikul keranjang. Kenapa keranjangnya atau orang yang memikul kenapa? Kan itu harus dua kan biar seimbang, jadi nggak jatuh. Oke, nice. Mbak siapa, kelas berapa? Niken 11 IPA 1. Oke, contoh dari Mbak Niken itu ketika ada orang yang memikul keranjang, kedua belah sisinya itu diberi beban. Nah, si pemikul itu mencari titik terbaik agar keranjang itu tidak jatuh ke depan atau tidak jatuh ke belakang sehingga dia seimbang dan tetap diam. Seperti itu maksudnya Mbak Niken? Iya, Bu. Oke, nice. Bagus sekali. Contoh dari Mbak Niken. Selanjutnya satu lagi. Ibu minta tolong satu lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain. Titik berat, titik keseimbangan. Mas Hamdan tadi sudah berdiri satu kaki. Mbak Niken juga sudah. Satu lagi. Ayo, siapa yuk? Satu lagi. Duduk mengangkat dua kaki, Bu. Duduk mengangkat dua kaki. Oke. Gimana? Bisa dijelaskan lebih detail, Mas Hamdan? Jadi duduknya itu... Ya, duduk. Terus mengangkat dua kaki kanan kiri atau tengah gitu, Bu, barengan. Oke, jadi pas duduk kakinya diangkat jadi membentuk huruf V gitu ya?
Ya, gitu bisa, Bu. Oke, bisa. Jadi menggerakkan badan ke depan atau ke belakang agar si tempat duduknya itu tetap seimbang sehingga dia tidak jatuh ke bawah, ke depan atau ke belakang. Oke, boleh. Bagus sekali, Mas Hamdan. Contoh lagi. Ibu akan memberikan contoh lebih sederhana lagi. Tapi ini contohnya sudah bagus sekali ya dari Mas Hamdan dan juga Mbak Niken. Contohnya seperti ini. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian memegang pensil, ballpoint, atau penggaris. Ada penggaris nggak ya? Oke, pakai ballpoint aja. Pakai ballpoint, misalkan, oh penggaris nih, ada penggaris. Misalkan penggaris ini panjangnya itu sekitar 15 cm. Ketika kalian memainkan penggaris ini, kalian pasti pernah melakukan ini, entah itu pakai penggaris atau pakai pensil, pasti kalian sudah pernah melakukan. Nah, ketika kalian melakukan seperti ini, seperti yang ada di layar kalian, di layar Ibu, kalian pasti mencari titik setimbang si garis ketika ditaruh di telunjuk, agar si penggaris ini tidak jatuh. Otomatis kan kalian mencari titik seimbangnya, sehingga penggaris ini itu tetap diam. Nah, inilah yang dinamakan titik seimbang yang berada di telunjuk, titik telunjuk. Sehingga penggaris ini itu tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kalau misalkan Ibu geser ke kiri, apa yang terjadi? Dia akan jatuh. Berarti ini bukan titik seimbangnya. Titik seimbangnya kita cari berarti di sini. Ini berarti di 7,5. 7,5 berarti di titik 7,5 ini adalah titik setimbang si penggaris sehingga dia itu tidak jatuh ke kanan ataupun ke kiri. Dia tetap pada posisinya dan dia itu diam. Sampai sini bisa dipahami yang dimaksud titik setimbang? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Contoh lain, ini kan persegi panjang. Misalkan kalau HP, kira-kira titik setimbangnya di mana agar HP ini tidak jatuh? Titik setimbangnya itu berada di tengah-tengah. Kalian cari agar si HP ini itu tidak jatuh. Ini agak susah ya kalau HP ya. Nah, ketemu. Titik setimbangnya si HP ini berada di tengah-tengah. Jadi setengah panjangnya HP di sini dan setengah lebarnya si HP. Berarti pas di tengah-tengah sini. Itu titik setimbangnya sehingga HP ini tidak jatuh. Tidak jatuh di mana? Oke. Berarti untuk pengertiannya sudah bisa dipahami titik kesetimbangan? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjut. Itu tadi pengertian titik kesetimbangan, yaitu titik di mana benda itu akan tetap diam, sehingga dia itu tidak berputar atau tidak jatuh. Itu yang dimaksud dengan titik kesetimbangan. Oke, kita lanjut. Masuk ke titik berat. Ibu minta tolong. Tadi itu pengertian dari titik kesetimbangan, yaitu titik tumpuan agar benda itu tidak bergerak. Kemudian kita masuk pada titik berat. Ibu minta tolong salah satu di antara kalian untuk membacakan tentang... Oke, boleh. Nama dulu, Mbak siapa? Nashwa. Nashwa. Kelas berapa Nashwa? IPA 1. Oke, silahkan Mbak Nashwa. Pusat berat adalah suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Tinjaulah sebuah benda 3 dimensi berukuran, berbentuk, dan bermassa M sembarang. Jadi ini contohnya. Lanjut. Mbak Nashwa. Mbak Nashwa, silakan dilanjut membacakan. Jika gantung. Ini benar, Bu. Jika kita gantung benda tersebut seperti pada gambar di atas, dari sembarang titik seperti A, maka benda akan berada pada kesetimbangan di bawah aksi tarikan pada tali dan resultan W, dari gaya gravitasi yang bereaksi pada semua partikel benda tersebut.
resultan ini jelas kolinier dengan tali dan misalkan kita menandai posisinya. Oke, terima kasih Mbak Nasiwa sudah membacakan. Jadi, seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Nasiwa, titik berat atau pusat berat itu adalah suatu titik tempat berpusatnya massa berat dari benda tersebut. Oke, pusat berat atau titik berat adalah suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari sebuah benda. Contohnya seperti ini. Ada batu, kemudian digantung dengan titik yang berbeda. Titik A, titik B, titik C. Nah, ketika digantung di titik A, si batu akan tegak lurus seperti itu. Kemudian jika batu digantung pada titik B, dia akan menyeimbangkan posisinya sehingga batu itu berputar menemukan posisi terbaiknya agar dia itu tidak berputar sehingga batu berbentuk seperti itu. Kemudian kalau digantung lagi di posisi C, batu itu akan berputar lagi dan menyeimbangkan badan si batu agar dia itu tetap diam dan mencari posisi terbaik. Contohnya seperti ini, biar nggak bingung. Titik berat yang dimaksudkan seperti ini. Ibu ambil HP lagi. HP ini bentuknya persegi panjang. Seperti yang sudah dicontohkan si batu, tadi ada titik A, titik B, titik C. Anggap saja ini batunya. Batunya persegi panjang. Di titik A berada di sini. Ketika digantung, dia akan mencari posisi dia tidak berputar atau tidak bergerak. Sehingga posisinya akan seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalkan digantung di titik B, titik yang lain, misalkan titiknya di sini. Kita pegang, kita gantung. Nah, HP ini itu akan berputar. Mencari posisi terbaiknya agar dia itu diam. Misalkan lagi, kita gantung di titik C. Misalkan titiknya di sini, titik beratnya di sini. HP ini akan berputar, tuh, berputar. Mencari titik terbaik agar dia itu tidak berputar dan tidak bergerak. Jadi kalau Ibu pindah di titik-titik yang lain, titik berat yang lain, si benda ini akan mencari posisi terbaiknya agar dia itu tidak bergerak. Sampai sini bisa dipahami tentang titik berat? Jadi dia itu menyesuaikan tempatnya, di mana agar si benda ini tidak berputar. Bisa dipahami untuk titik berat? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, kita langsung masuk ke persamaannya. Ini yang pertama. Ibu minta tolong salah satu di antara kalian untuk membacakan persamaannya. Yang pertama adalah persamaan pada partikel. Oke, tidak usah dibacakan ya Ibu, bacakan secara cepat saja. Yang pertama, di sini mencari titik berat pada partikel. Di sini benda bentuk partikel titik ya. Diingat partikel titik. Oke, ini partikel titik, persamaannya adalah ini. X0 sama dengan sigma M kali X per M. M di sini itu adalah si partikelnya, berapa? X-nya adalah jaraknya. Ditambah, kalau misalkan partikelnya ada banyak, itu nanti tinggal ditambah. Partikel kedua dikalikan X2 dan seterusnya. Y-nya juga sama. Ini partikel. Dia menggunakan X. X ini adalah jaraknya. Oke, sekarang kalau, ingat ya, ini partikel. Sekarang kalau garis. Garis atau kurva. Garis atau kurva, nanti persamaannya ini tinggal diganti menggunakan L. L, X-nya masih sama. Kalau bentukannya luas, dia menggunakan A.
A ini adalah luasan, L ini adalah panjang, M ini adalah partikelnya. Cuma diganti itu tok. Kalau partikel itu M, kalau garis itu L, panjang, long. Kalau bentuknya nanti luas, itu menggunakan A, luasan. Kalau bentuknya ruang atau volume, dia menggunakan V. Ini V ya aslinya ya. Bukan A, tapi V volumenya. Nah, biar nggak bingung, Ibu punya video. Silahkan kalian perhatikan, nanti Ibu jelaskan biar lebih jelas. Yang penting kalian tahu dasarnya. Kalau partikel dia menggunakan M, kalau garis menggunakan L, kalau luas menggunakan A. Biar nggak bingung, kita langsung masuk pada videonya saja. Sebentar. Berapa macam? Bisa didengar videonya? Oke. Silakan kalian perhatikan ya. Ada tentang garis, bangun datar, bangun tiga. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan karena ini sudah mulai dari sini. Titik berat itu ada 4 jenis. Yang pertama ada titik berat yang berbentuk garis. Yang kedua titik berat yang berbentuk bangun datar. Yang ketiga ada bangun 3 dimensi atau yang tadi membentuk volume. Yang keempat adalah massa atau partikel. Sekarang kalian perhatikan. Dimensi, bangun 3 dimensi juga dibagi 2 sih, tentang bangun 3 dimensi yang pejal atau yang kosong ya. Misalnya kaleng itu silinder kosong. Kalau misalnya silinder yang pejal seperti katrol gitu ya, beda dengan kaleng yang kosong. Lalu juga ada massa. Nah, konsepnya cuma nyari X0 sama Y0. Jadi titik di mana kalau kalian pegang titik itu secara horizontal, bendanya akan tetap diam pada tumpuan di titik X0 dan Y0 gitu ya. Nah, ini contoh adalah untuk yang garis, jadi huruf T begini ya. Jadi ada kawat seperti huruf T, titik beratnya di mana. Lalu untuk yang 2 dimensi, contoh ada potongan kertas seperti ini, titik beratnya di bagian mana, apakah selalu di tengah-tengah gitu ya. Lalu ini contoh yang pejal misalnya atau yang kosong juga sama ya bentuk gambarnya, tinggal lihat di soal nanti apakah dia termasuk yang pejal atau yang kosong. Untuk yang massa, ya massa dengan massa gitu ya, bola-bola kecil sekali dihubungkan dengan tali atau kawat yang sangat tipis yang tidak dianggap massanya. Oke, kita masuk ke konsepnya titik berat. Yang pertama tentang garis ini sebenarnya gampang ya, cuma nyari X0 dan Y0. Konsepnya adalah jumlah dari semua titik berat masing-masing garis dikali panjang masing-masing garis. Jadi kalau garis ini adalah memakai konsep panjang. Jadi tinggal X1 kali L1 tambah X2 kali L2 dan seterusnya, lalu L1, L2 dan seterusnya. Y0, Y1 kali L YI kali LI dibagi sigma LI, ini juga Y1 L1, Y2 L2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah garisnya. Kalau yang tadi misalnya huruf T begitu, berarti ini saya bagi jadi dua garis. Ada garis yang datar dan ada garis yang tegak gitu maksudnya ya. Jadi masing-masing garis kalian analisa. Kalau garis datar udah pasti titik beratnya di tengah-tengah garis. Nah itu udah harus ngerti ya. Di tengah-tengahnya ini pasti kebagi 2 sama. Yang tegak juga sama nih. Dia akan membagi 2 bagian sama besar. Nah ini adalah X2 Y2-nya ya. Ini adalah X1 Y1. Lalu panjang masing-masingnya L1 dan L2 ini masing-masing kalian cari dari keterangan di soal nanti ya. Nah, X1 Y1, X2 Y2 itu tergantung dari koordinat. Makanya kalian harus ngerti. Kalau mengerjakan soal titik berat, itu semua harus ujung-ujungnya adalah koordinat kartesius ya. Jadi kalian harus bikin koordinatnya. Misalnya benda yang T tadi, kalau digambarkan dalam koordinat kartesius, terserah sebenarnya koordinat kartesiusnya mau seperti apa. 0,0-nya di mana gitu. Itu intinya sih. Kalau Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, Ibu akan menerangkan dulu yang garis ini. Kalian foto dulu persamaannya.
Untuk yang pertama, poin pertama itu adalah titik setimbang atau titik berat, mencari titik berat pada garis. Itu bagaimana caranya? Nah, kalian foto dulu persamaannya. Persamaan yang pertama pada garis, X0 itu adalah X1 L1 per L seterusnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan cari satu-satu. Whiteboard-nya sudah masuk. Persamaannya jangan lupa kalian catat untuk yang garis. Untuk yang garis itu adalah untuk mencari X0-nya, sigma XI-LI per sigma LI. Untuk Y0-nya, kalian mencari sigma YI LI per sigma LI. Silahkan kalian ingat-ingat persamaannya. Sekarang Ibu akan berikan contohnya menggunakan contoh yang dari video tadi. Oke, titik berat. Titik berat itu seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Titik di mana benda itu mencari posisi terbaik agar benda tidak bergerak atau diam. Nah, sekarang pada posisi titik berat pada garis, misalkan seperti ini. Ini sumbu X, sebentar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada garis T. Garis pertama warna merah, garis jangan warna merah, warna biru aja. Garis pertama warna biru, garis kedua warna hijau. Kemudian untuk Y-nya di sini tingginya misalkan 6. Kemudian X-nya kalau kita tarik garis misalkan sama, di sini 6. Yang hijau ini misalkan 4. Kira-kira Y0-nya, X0-nya berapa? Ingat, kalian harus mengingat ini. Titik berat atau titik seimbang hasil akhirnya nanti adalah X0, Y0. Jadi kalian harus mencari ini. Kalian cari satu-satu dulu. Pertama X0 dulu. Kalian mencari X0. Di sini ada berapa garis? Garis pertama warna biru, garis kedua yang warna hijau. Ada berapa garis? Ada berapa garis? 2. Ada 2 garis. Tadi persamaannya X0 berapa? Bagaimana persamaan X0? X0 sama dengan? Persamaan X0. Tadi persamaan X0, ayo. Sigma XI dikalikan LI. Oke. Terus pernya? Per sigma LI. Sigma LI. Karena di sini ada 2 garis, maka kalau dijabarkan persamaan X0-nya bagaimana? X1 kalau dijabarkan X1 L1 Oke. X2 L2 X2 L2 per L1 tambah L2. Oke, nice. L1 ditambah L2. X1-nya ada berapa X1-nya? X1-nya misalkan kita anggap sama ya. Jadi X1-nya kita anggap 1, X2-nya juga kita anggap 1. Maka kita menggunakan persamaan yang ini. X1-nya? X1-nya? 1 dikali. L1-nya berapa panjang garis pertama? Panjang garis pertama berapa?
Panjang garis pertama berapa? Berapa? 6. Oke, berarti dikali 6. Ditambah X2-nya sama 1. Dimasukkan 1. Dikalikan L2-nya. L2-nya berapa? L2-nya panjang garis kedua. Panjang garis kedua. 6. Panjang garis kedua terhadap sumbu X. 4 enggak? Enggak tahu. Ayo. L2, panjang L2. L2 4 apa 6 ya, yuk? 6. 6 apa 4? 6. Panjangnya 6 ya. Panjangnya 6. Per L1-nya berapa? 6. Ditambah L-nya, L2-nya 6. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 0. Hasilnya adalah 1. 1 apa 0? 1. 6 tambah 1. 1 ya. 1. Berarti kira-kira kalau 1 itu di sini. X-nya itu di sini. Kalau Ibu tarik garis lurus, anggap saja ini di titik 1. Ini adalah X0-nya. Sekarang kita cari Y0. Y0 persamaannya. Y0 persamaannya. Sigma Y1 L1. Oke, langsung saja ya. Oh yes, nice. Y1 L1 ditambah Y2 L2 per L1 ditambah L2. Oke, L2. Y1-nya 1. L1-nya panjang L1. 6. Ditambah 6, dikali ini ya. Dikali 6. Ditambah Y2-nya 1. L2-nya sama 6. L2-nya sama 12. 1. Berarti kira-kira di sini. Itu berarti titik timbangnya berada di 1,1. X0-nya 1,1. Itu untuk garis. Titik garisnya. Sekarang kita lanjut. Oh, sebelumnya ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan dulu. Baik. Saya paling gampang, 0,0 itu adalah yang paling kiri dan paling bawah dari benda. Jadi kalian nggak ada X dan Y yang minus. Tapi seandainya bendanya ini bisa dilipat kiri kanan simetris, itu lebih baik di sumbu simetrisnya gitu ya. Jadi misalnya huruf T yang tadi, ini udah pasti simetris ya. Jadi di tengah-tengahnya, ya ini kebagi 2 sama, itu juga boleh. Jadi udah pasti X0-nya tuh udah pasti di titik 0, karena 0,0 kalian kan di sini gitu ya. Mungkin nanti lebih jelas di video tentang soal latihannya ya. Jadi di sini konsep-konsep dasarnya adalah koordinatnya. Jadi kalian harus tentukan titik 0,0-nya itu di mana. Koordinat kartesiusnya ini penting ya. Tentukan 0,0-nya di mana gitu ya. Baru kalian bisa tentukan X1, Y1, X2, L2-nya ini ada di mana. Oke, kalau untuk bangunan. Oke, di sini kan tadi dijelaskan kalian harus mencari dulu titik X-nya di mana, Y-nya di mana. Nah, di soal yang Ibu contohkan tadi, itu kan karena sudah diketahui X-nya itu berada di titik 1, Y-nya berada di titik 1. Nah, kalau di sini kalian nggak usah bingung karena di sini
X sama Y-nya belum diketahui, jadi kalian harus mencari dulu. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sumbu X dan Y, di sini ada garis lagi, 2 garis. Ini 6, ini 4, ini 6. Seperti ini ya. Kemudian untuk benda satu yang ini adalah garis kedua. Sekarang, kita menentukan X dulu. X0 itu kan tadi bla 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 bla. Sigma XI L I per LI. Nah, karena di sini 2 benda, otomatis kan sigmanya berarti X1 L1 ditambah X2 L2 per L1 ditambah L2. Cara menentukan X bagaimana? X1 ini adalah posisi si benda terhadap sumbu X. Posisi benda terhadap sumbu X. Nah, sekarang posisi benda ini terhadap sumbu X, kalau kalian tarik ke arah sumbu X, kira-kira di posisi berapa? Posisi 6. Berarti X1-nya di posisi 6. Dan seterusnya. Jadi kalian harus menentukan X-nya dulu. Nanti Ibu lanjutkan yang ini, kalian cermati dulu di videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh kalian tanya. Tentukan 0,0-nya di mana gitu ya. Baru kalian bisa tentukan X1, Y1, X2, L2-nya ini ada di mana. Oke, kalau untuk bangun datar sama persis rumusnya cuma diganti sama A. A itu adalah luas ya. Jadi dia pakai konsep luas. Nah, untuk bangun datar ada beberapa bangunan yang umum gitu ya. Nah, kalau persegi panjang sih udah kelihatan lah ya. Pasti di tengah-tengahnya panjang, tengah-tengahnya lebar ya. Nah, untuk segitiga gimana? Segitiga nih, seandainya segitiga sama kaki yang ini saya gambar ya. Itu X0 udah pasti di tengah-tengahnya alas, ya 0-nya adalah sepertiga dari tinggi. Nah, kalau segitiganya bukan sama kaki, misalnya segitiganya segitiga siku-siku, itu berarti sepertiga dari tinggi dan sepertiga alas ya. Jadi pertama kalian tahu naik ke atasnya itu pasti sepertiga dari tinggi ya. Jadi mungkin di sekitar sini. Itu adalah Y-nya. Nah, sampai sini kalian bingung nggak? Yang bangun datar. Perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan? Halo? Ibu jelaskan sedikit ya untuk bangun datar. Bangun datar, kalian foto dulu. Di situ bangun datar, rumusnya adalah XI, sigma XI dikalikan AI. A adalah luasan si bangunan. X tetap X. Y juga sama, sigma YI AI. Sekarang kalian catat ini ya, biar kalian nggak bingung. Bangun datar. Oke, sebentar. Bangun datar. Kalian catat biar nggak bingung. Bangun datar. Oke, bagus sekali tulisannya. Ibu ulang. Bangun datar. Tadi untuk bangun datar, persamaan X0-nya itu adalah jumlahan dari XI dikalikan dengan AI. A itu adalah luasan. Pernya apa tadi? Per A, sigma A. Sigma AI. Oke, sigma AI. I di sini menunjukkan jumlahnya si bangunan. Kalau misalkan bangunannya ada 3, berarti nanti kalian jumlahkan sampai 3. Contoh, misalkan ada 3 bangunan, berarti ada
X1 A1 ditambah X2 A2 dan seterusnya. Oh sorry, X2 A2 X2 A2 per A1 plus A2. Ini kalau misalkan ada 2 buah bangun datar. Kalau misalkan 3 berarti kalian nanti tinggal ditambahkan saja. Ditambah X3 A3, nanti ini pernya juga ditambah A3 dan seterusnya. Oke, untuk persamaannya bisa dipahami dulu? Persamaannya bisa dipahami? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, Y0-nya juga sama ya? YI AI per sigma AI. Ini persamaannya. Nah, catatannya di sini A itu adalah luas bangunan. Sorry. Bangunan. A itu adalah luasan si bangunan. Nah, sekarang tadi ditambah lagi catatannya. Kalau segitiga sikus sama kaki, ini adalah sama kaki ya. Ibu tandai seperti ini karena kakinya dianggap sama. Sama kaki. Nanti untuk menentukan X0-nya, nanti kalian menggunakan setengah dari alasnya. Misalkan seperti ini. Setengah dari alas. Misal seperti ini nih. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini ada segitiga sama kaki. Nah, untuk menentukan X0-nya nanti setengah dari alasnya. Misalkan di sini mulainya 1 sampai 5. Berarti setengah alas. Alasnya berapa? Alasnya berapa berarti itu? Panjangnya berapa alasnya? 5. 4 apa 5? 4. 4. Berarti X0-nya nanti di titik 2. Oke, di titik 2 setengahnya 4 kan 2. Berarti kan kira-kira di sini. Ini adalah, oh Ibu ganti dengan warna merah saja. X-nya berarti nanti kira-kira di sini, di titik 2. Nah, ini persamaan segitiga sama kaki. Ini punya rumus sendiri. Setengah alas X0-nya. Kemudian, untuk Y0-nya di segitiga sama kaki, itu adalah 1/3 dari tingginya si segitiga. Misalkan di sini itu tingginya 6. Berarti Y0-nya berapa? 6. 0-nya 6. 1/3 tingginya 6. Berarti Y0-nya 2. 2. Berarti di titik 2, misalkan kira-kira di sini. Ini adalah titik 2. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tadi titik 2. Berarti titik setimbang segitiga sama kaki itu di sini kira-kira. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan di videonya. Jadi biar nggak bingung. Itu untuk segitiga. Kemudian catatan selanjutnya untuk segitiga yang tidak sama kaki. Kita lihat videonya. X-nya gimana? Apakah di tengah-tengah? Enggak ya. Kalau misalnya segitiga siku-siku enggak di tengah-tengah. Jadi dia tetap sepertiga dari alasnya. Ini kan alas ya. Jadi ini sepertiga alas. Oke, maaf Ibu revisi. Di sini ada kekurangan, jadi X0-nya itu bukan setengah alas ya. Bukan setengah alasnya. Ibu ulangi lagi.
Jadi tadi yang segitiga sama kaki, X0-nya itu adalah setengah alas. Jadi kalau misalkan ini dimulainya tadi itu dari angka 1 sampai 5, tadi X0-nya adalah, berapa tadi X0-nya? Mana X0? X0-nya 2 ini ya? 2. X0-nya 2. Berarti kalian mulai menghitungnya dari titik si garis ini. Titik kedua 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tadi kalau dihitung di sini ketemunya 2. Berarti titik kedua dari awal. Berarti kira-kira di sini. Karena ini tidak dimulai dari 0. Bisa dipahami? Berarti kan 1, 2. Berarti kan titiknya berada di titik 3. Di sini. Bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, itu kalau mulainya tidak dari 0. Tapi kalau mulainya dari 0, nanti tetap dihitungnya dari 0. Nah, sekarang Y0-nya. Y0-nya tadi kan 1 per 3 dari tinggi. Hasilnya? 2. Hasilnya berapa? Hasilnya sama ya, 2. Hasilnya sama 2, karena di sini tingginya itu 6, Y-nya itu tingginya 6. Kira-kira 2 dari 0 itu berapa? Ini 0, 1, 2. 3, 4, 5. Berarti kan ini 0, karena dia mulai Y-nya itu dari 0, ini dari sini. Y-nya kan dari 0. Berarti 2, Bu. 1, 2. Berarti titiknya di sini. Sorry. Titiknya kira-kira di titik sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Cara Yang lain. Cara tahu nolnya dari mana gimana, Bu? Cara tahu nolnya dari mana? Oke, kita lihat bangunnya dulu. Misalkan, ini segitiga sama kaki. Ini nolnya di sini kan. Kalau koordinat, sumbu X sama sumbu Y itu kan otomatis nolnya itu di sini, pojok sini. Di tengah-tengah ya. Di 0. 1, sini 2, sini 3. Misal 1, 2, 3. Nah, dari sini cara mencari nolnya itu bagaimana? Maksudnya menghitung dari nolnya bagaimana? Kalian lihat bangunannya. Di sini bangunan segitiga yang ini, dia dimulainya dari 0. Nih, ini kan dari 0. Sampai dengan 4 misalkan. Sampai dengan 4. Berarti X0-nya nanti, karena ini segitiga sama kaki, kan tadi persamaannya setengah kali alas. Alasnya berapa berarti kalau ini? Ini kan dimulainya dari 0 nih, titiknya. 4. 4. Berarti X0-nya berapa? 2. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya kan sepertiga dari tinggi. Tingginya si segitiga ini 3. 3. 1. Berarti 1. Berarti kalau misalkan kita tarik, X0-nya itu berada di titik 2, berarti di sini. Kita garis dulu X-nya. Tadi Y0-nya berapa? Di titik berapa? 1. Kita garis lagi. Nah, berarti titik beratnya itu di tengah-tengah sini. Di titik X0, Y0. X0-nya itu berapa? 2. Y0-nya berapa? 1. Berarti di titik 2,1, segitiga ini berada di titik kesetimbangan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Dilanjut videonya ya. Perhatikan. Sepertiga tinggi, jadi kurang lebih di titik ini ya. Jadi kalau mau dijabarin, X0-nya adalah sepertiga alas, Y0-nya jadi sepertiga dari tingginya baru ya. Nah, ini konsepnya 0,0-nya di ujung kiri bawahnya. Lalu setengah lingkaran udah pasti kiri kanan pasti sama ya, karena kan jari-jari. Nah, yang masalah cuma Y0-nya aja, 4R per 3Pi. Nah, ini harus ngerti konsep-konsep dasarnya. Nanti mungkin di latihan soal atau contoh soalnya saya akan bahas lebih detail ya tentang setengah lingkaran dan segitiga. Di sini masih yang konsep dasar.
Lalu bangunan 3 dimensi. Nah, ini berhubungan dengan volume dan luas permukaan. Makanya saya tadi bilang dibagi dua ya. Kalau volume, ini maksudnya bendanya pejal. Pejal itu artinya bolanya terisi penuh. Kayak misalnya untuk bola bowling ya. Kalau yang luas permukaan ini, bolanya itu kosong. Misalnya bola sepak atau balon gitu yang ekstrimnya ya. Jadi tengahnya udara. Itu beda ke titik beratnya. Kalau yang pejal itu pakai volume konsepnya. Jadi ini volume V-nya. Lalu yang luas permukaan, yang kosong itu pakai luas permukaan ya. Luas permukaan dari benda-benda 3 dimensi tersebut. Ini kan selalu tambah ya tandanya. Sebenarnya nggak selalu tambah sih. Jadi misalnya ada silinder dilubangi setengah bola gitu ya. Nah ini jadinya dikurang nanti. Jadi nggak selalu ditambah ya. Kalian harus ngerti itu konsepnya ya. Nggak selalu ditambah, bisa aja dikurang. Jadi kalian bayangin silinder dikurang sama setengah bola. Dibandingkan kalian pikir ini silinder dan bangunan yang seperti ini apa ya kan. Ini sebenarnya boleh ditambah jadinya. Tapi kan susah yang ngitung bangunan yang bentuknya seperti ini. Mendingan silinder yang besar dikurang sama setengah bola yang di atas ya kan. Setengah bola di atas dapatlah benda yang ini. Nah itu konsep logika kalian harus pikir sendiri di titik berat. Lalu yang keempat massa. Massa ini gampang ya, paling gampang massa. Nggak ada aturannya. Ini semua tinggal dikali sama massa masing-masing. Massa juga pasti selalu jumlah karena partikel-partikel ya seperti bola-bola gitu ya. Bebas jalani hidup suka-suka. Oke. Ini banyak iklan ya. Oke, biar nggak bingung, Ibu langsung kasih contoh soalnya aja kali ya. Contoh soal seperti ini, kalian perhatikan. Sebentar. Jadi bedanya seperti ini tadi. Kalian harus hafal persamaannya. Kalau persamaan partikel atau massa itu adalah menggunakan M, nanti partikelnya berapa, X-nya berapa. Kalau garis kalian menggunakan L, persamaannya sama semua, tergantung nanti dia itu garis, bentuk luas, atau volume. Tinggal diganti. Ini aslinya kalau volume itu V ya. Caranya seperti ini. Ibu kasihkan contoh soalnya. Contoh soal. Kita menggunakan yang pertama dulu. Contoh partikel atau massa. Partikel atau massa. Tadi persamaannya apa kalau partikel sama massa? X0-nya? X0-nya tadi apa persamaannya? Kalau massa? Sigma M X per sigma nilo. Tadi persamaannya apa kalau massa? Ayo. Nih kalau massa. Sigma M dikalikan X per sigma M. Per sigma M. Y-nya juga sama. Y0-nya. Sigma M Y per M. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada sebuah partikel, ini sumbu X, ini sumbu Y. Partikel pertama warnanya merah, partikel kedua warnanya biru. Nah, partikel merah ini, dia berada di sumbu X dengan titik 2, dan sumbu Y juga di titik 2. Kemudian, untuk yang biru, partikel biru, dia berada di titik 4. Ini di titik 3. Bagaimana cara menghitung X0 dan Y0-nya? Ingat ya, yang merah ini partikel pertama, yang biru ini adalah partikel kedua. Sekarang kita cari satu-satu. Kalian perhatikan.
Kalian perhatikan yang pertama kita akan mencari X0-nya dulu. X0 tadi persamaannya adalah ini. Kalau misalkan dijabarkan X0-nya jadi bagaimana? Kalau X0-nya dijabarkan? M1. Oke, M1. Di sini ada berapa partikel? 2. Oke, berarti M1 X 1 Ditambah M2 kali X2 per M1 tambah M2. ditambah M2. Ditambah M2. Misalkan M1 itu 1, M2 itu 2. Silahkan kalian masukkan. M1-nya berapa? M1-nya berapa? M1. 1. X1-nya? X1-nya? 2. X1-nya 2. Ini digaris ke arah sumbu X ya. Dia pas tepat di angka 2. Berarti dikali 2. 1 dikali 2. Kemudian M2 ditambah M2 kali X2. M2-nya berapa? 2 dikali 3. Dikali 3. Nice. Ini ditarik ya ke arah sumbu X. Dia berada di posisi 3. M1-nya 1 ditambah M2-nya 2. Hasilnya berapa X0-nya? 3. X0-nya 1 dikali 2, 2 ditambah 6. Ini kan 1 kali 2, 2. Ditambah 2 kali 3 berapa? 6. 6. 6 dibagi 1 tambah 2. 3. 3 hasilnya? 8/3. 8/3. Hasilnya berapa kalau 8 bagi 3? Cara desimal aja. Sekitar 2,6 ya. 2,6. Ini X0-nya berada di titik 2,6. Sekarang kita cari Y0-nya. Y0-nya sama. M1 Y1 ditambah M2 Y2 per M1 ditambah M2. M1-nya berapa tadi? 1. Y1-nya. Y1-nya berapa? 2. 2. Berarti dikali 2. Ditambah M2-nya? 2. Y2-nya? 4. 4. Ini ditarik ya. Y1-nya berada di titik 2. Y2-nya berada di titik 4. Berarti Y2-nya berada di titik 4. Per 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? 1 kali 2, 2. Ditambah 2 kali 4, 8. Per 3. Hasilnya berapa? 10. 3,3. 16/3, Bun. 3, Yes. 1. Benar nggak? 3,3. Berarti kedua partikel ini dia berada di koordinat X0, Y0. Ibu ganti warna saja biar nggak bingung. Koordinat kedua partikel ini kan berarti X0, Y0. Berarti di titik berapa? Titik 2, sama 3,3. 3,3. Ini untuk contoh partikel atau massa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nice. Silahkan boleh kalian foto sebelum Ibu lanjutkan. Satu contoh soal lagi sebelum istirahat. Satu contoh soal lagi pada bangun datar. Sudah difoto? Nanti sebelum Ibu close. Sudah ya? Ibu ganti slide. Sekarang contoh pada bangun datar. Contoh bangun datar.
datar. Tadi persamaannya apa? X0 adalah sigma bangun datar, pada bangun datar. X kali X, sigma X kali A per AI. Sigma AI. sigma AI. Y-nya? Y kali AI per Oke. Sigma AI. Ini adalah persamaannya. Nggak apa-apa ya, tulisannya jelek banget. Oke, ini adalah sigma. Ini persamaannya. Contohnya seperti ini. Bangun datar, tadi kalau segitiga sama kaki, persamaannya apa? Kalau segitiga sama kaki? Persamaannya, kalau X0-nya itu ada, persamaan X0-nya adalah? setengah kali A. Setengah alas. Kalau Y0-nya? Sepertiga? Tinggi. Sepertiga tinggi. Kalau persegi panjang, X0-nya adalah setengah alas, Y0-nya juga sama, setengah alas. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ini sebuah sumbu X, ini sumbu Y, ada 2 buah bangun. Bangun pertama persegi panjang, bangun kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya ini ya, bukan segitiga sama kaki. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Nah, kita akan mencari bangun pertama dulu dan bangun kedua. X0-nya adalah sigma X dikalikan luasannya. Karena di sini ada 2 bangun, berarti bagaimana persamaannya? Bangun pertama ditambah bangun kedua. Bangun pertama ditambah bangun kedua. Bangun pertama di sini kita mempunyai persegi panjang. Persamaannya tadi X1 kali luasan 1 ditambah, X2 dikali luasan kedua. X1-nya, berapa X1-nya kan belum diketahui. Misalkan, langsung saja diketahui ya. Di sini 2, di sini 2, di sini 4, di sini 6. Sekarang, X1-nya, X bangun pertama, itu berada di titik berapa? Titik 2. Nice, berada di titik 2. Luasan dari persegi panjang. Itu apa? Luas persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Karena ini berada di titik, langsung saja kita masukkan luas persegi panjangnya. Ini adalah 8. Ditambah X2-nya. X2-nya sama, 2. Luas segitiga tadi untuk X0-nya adalah setengah dari yang ini. Mana tadi videonya? Kalau persegi siku-siku nanti itu adalah setengah alasnya, setengah 2 berarti kali 1. Per luasannya 8 ditambah 1 sama dengan 16. 16 ditambah 2, 18. 18 dibagi 9 berapa? 2. Ini X0-nya. Sampai sini bisa dipahami dulu? Ini waktunya sudah habis. Bisa dipahami? Dari mana, Bu? Gimana? Yang 8 dari mana?
Yang 8 dari mana? Di sini kan luasan bangun pertama. Luas bangun pertama di sini itu adalah persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. 4 dikali 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Luas yang kedua, luas bangun kedua, ini adalah luas segitiga. Luasan segitiga rumusnya apa? Ini bukan 1. Setengah alas kali tinggi. Alasnya 2, tingginya 6. Setengahnya berapa berarti? Setengah alas kali tinggi. 1 kali 6. Berarti ini 6. Sorry, ini 6. 2 kali 8, 16. 16 tambah 2. 11 berapa? 28. Hasilnya berapa ini jadinya? Kalau misalkan kalian ini A2, ini 6. Hasilnya berapa? Kan berarti 16 ditambah 12 dibagi 9. Hasilnya berapa? 28 bagi 9. Ayo, berapa? 28 kali 9. Hasilnya adalah 3,1. Sampai sini bisa dipahami? Besok Ibu ulangi lagi karena waktunya sudah habis. Bisa dipahami belum kalau yang bangun datar? Kalau maaf ya, ini terlalu cepat karena waktunya sudah habis, takut menyita banyak waktu. Jadi besok Ibu akan ulangi lagi di bagian bangun datar. Tapi untuk sebelumnya, contoh partikel bisa dipahami? Untuk contoh yang partikel? Bisa, Bu. Oke, kalau partikel bisa. Kalau bangun datar perlu diulangi ya? Iya, Bu. Oke, berarti kita sampai partikel dulu. Untuk titik berat partikel Ibu anggap bisa. Nanti minggu depan Ibu akan ulangi di bidang datar. Contoh bidang datar Ibu akan ulangi lagi biar kalian bisa memahami juga, nggak terlalu cepat. Sebelum Ibu tutup, Ibu absen terlebih dahulu yang tadi belum ada suaranya. IPA 1 tadi Ahmad Rosid sudah ada belum? IPA 1 Ahmad Rosid. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Aulia.